Jadi saya di sini akan memaparkan beberapa materi tentang pengantar ilmu politik. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan politik. Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan, dan tujuan dari politik adalah suatu usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dan konsep-konsep pokok dalam ilmu politik yang pertama yaitu negara. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Selanjutnya, pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, nilai suatu yang dianggap baik dan benar, suatu yang diinginkan, suatu yang mempunyai harga, dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Nilai itu bersifat abstrak seperti penilaian. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Ilmu politik telah berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak aspek yang tadinya tidak dihiraukan. Ilmu politik menjadi ilmu yang sangat dinamis dan realistis. Yang pertama yaitu pendekatan legal atau institusional, yang sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusionalnya. Bahasa tradisional menyangkut antara bahasa tradisional, sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan bahan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Yang kedua, pendekatan perilaku. Timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II. Adapun sebab-sebab munculnya yaitu yang pertama, sifat deskriptif. Dari ilmu politik tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi dengan tokohnya, antropologi, dan psikologi. Selanjutnya, di kalangan pemerintah, Amerika telah muncul keraguan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Baik, yang ketiga, perkembangan neo-Marxis. Sebagai bentuk kritis terhadap keberadaan kapitalisme yang menyebabkan kesenjangan sosial antara kaum borjuris, para pemilik modal, dan kaum proletar yang tidak memiliki modal. Hubungan ketergantungan timbal balik tentu terjadi. Negara pemilik sumber daya alam atau membutuhkan negara maju atau untuk mengelola karena keterbatasan. Yang keempat yaitu teori ketergantungan. Kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga, kelompok ini menarik perhatian besar
pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Yang kelima, pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakang sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Yang keenam, institusionalisme baru. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi pendekatan lain, bahkan beberapa ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Sebut saja misalnya institusionalisme baru sosiologi, institusionalisme baru ekonomi, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya yaitu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi, dan hukum. Hubungan ilmu politik dengan sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan data, fakta dari masa lampau, kejadian dan fenomena politik yang terjadi masa sekarang memiliki kaitan dengan masa lampau. Hubungan ilmu politik dengan filsafat. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu filsafat yaitu karena bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki dan mula dan nilai atau value agama. Selanjutnya yaitu hubungan yang mau politik dengan sosiologi. Hubungan antara sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu meski berbeda dimensi. Namun hubungan keduanya berat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Karena itulah maka muncul cabang ilmu khusus yang mempelajari sosiologi politik. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi yang sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan, maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik kebudayaan, memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, hubungan politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dalam ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan psikologi. Ilmu politik, ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial. Sedangkan tes psikologi merupakan ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia. Jadi, ilmu politik berkaitan dengan ilmu psikologi sosial. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan geografi ilmu politik. Memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas, berpengaruh terhadap aktivitas politik dan sebagainya. Hubungan ilmu politik dan hukum yaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri, yaitu hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebanyakan penguasa dan negara. Materi selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi sering dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan demokrasi yang baik itu harus dimulai dari rakyat yang cerdas. Apabila tidak cerdas, maka demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik karena demokrasi menuntut rakyatnya harus pandai mengatur dirinya sendiri. Berdasarkan penelitian UNESCO,
Nama demokrasi ini nama yang paling banyak digunakan baik dalam sistem politik kenegaraan maupun dalam sistem organisasi politik. Dan sistem ini pun demokrasi hampir dianut oleh semua negara. Dan negara yang menganut sistem demokrasi ada 193 negara yang tergabung dalam PBB dan ada negara yang memiliki kewenangan keterbatasan. Dan demokrasi pun dapat terbagi beberapa, yaitu demokrasi konstitusional. Ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintah perlu dibatasi karena cenderung korup karena manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu. Yang kedua yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen dimiliki kekuasaan tertinggi. Contoh negara yang menganut sistem demokrasi yaitu Inggris, Malaysia, Australia, dan lainnya. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah dominasi dari presiden, keterbatasan peranan daripada partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan sebagai unsur sosial dan politik. Demokrasi Pancasila merujuk dalam menilai Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.